Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah ikut bergabung di forum general diskusi hari ini yang akan bertema dampak AFTA terhadap perdagangan Indonesia-Cina. Saya di sini sebagai moderator, perkenalkan, nama saya Indavika Nur Rahmawati sebagai moderator, dan di diskusi pada sore hari ini kita juga mempunyai narasumber, yaitu ada Muhammad Ananda juga serta ada Mbak Putri, dan audiens spesial kita ada Mas Reza. Baik, langsung saja di diskusi pada sore hari ini kita mulai. Seperti yang kita ketahui, perkembangan perdagangan Indonesia adalah sektor yang memiliki sistem atau peran dalam perekonomian di Indonesia. Salah satunya ekspor maupun impor. Yang akan dijelaskan oleh narasumber kita. Langsung saja, Mbak Asti. Ya, terima kasih Mbak Vika atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perdagangan Indonesia. Bisa dilihat dari tabel grafik tersebut bersumber dari World Bank tahun 2017. Nah, di situ menunjukkan perkembangan perdagangan Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 2016. Berarti selama 20 tahun belakangan ini perdagangan Indonesia mengalami peningkatan secara fluktuatif. Tetapi terjadi penurunan pada tahun 1998 sebesar 26,92% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya krisis ekonomi di Indonesia dan efeknya terhadap perdagangan. Kemudian terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu menyebabkan nilai tukar Indonesia terdepresiasi dan neraca perdagangan menjadi defisit. Karena apa? Karena impor Indonesia lebih tinggi daripada ekspor. Namun perdagangan Indonesia terus meningkat di tahun 2000 sebesar 47,33%. Pada tahun 2011 setelah menerapkan AFTA, perdagangan Indonesia meningkat secara fluktuatif dibandingkan sebelum AFTA diterapkan. Kemudian pada kinerja pertumbuhan bertumbuh pada kekuatan sektor spesifik kedua negara. Misalnya pertambangan merupakan sektor utama ekspor Indonesia ke Cina. Nah, ekspor dari sektor ini meningkat tajam menjadi US dollar 5,82 miliar atau 41,4% dari total ekspor ke Cina. Pada tahun 2010 hanya 6,2% pada tahun 2005. Kinerja ekspor sektor pertambangan terutama disebabkan oleh kenaikan harga. Kemudian batu bara merupakan penyumbang utama di sektor pertambangan, mewakili lebih dari 29% dari total ekspor ke Cina. Kemudian kontribusi industri sektor sebaliknya telah menurun dan turun menjadi 56,9% pada tahun 2010 dari 91,4% pada tahun 2005. Selanjutnya,
kita masuk ke dalam Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang ASEAN Cina atau ACTA pada akhirnya menjadi biang keladi banyaknya produk impor, khususnya asal Cina seperti mainan plastik atau barang-barang elektronik karena biaya yang lebih murah. Karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut, hal itu sangat merugikan Indonesia. Karena minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan dua faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri. Lemahnya daya saing Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ACTA bakal memperbesar resiko menuju deindustrialisasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya desain industri yang komprehensif dan upaya memaksimalkan untuk menekan produksi. Nah, kemudian karena adanya faktor tersebut mengakibatkan beberapa hal Indonesia tergantung terhadap industri di Cina. Baik, terima kasih atas yang disampaikan dari Mbak Asti sama Mas Anandik Deka ya. Bagus sekali. Terus yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama yang perlu kita kritisi bahwa perjanjian internasional dalam perdagangan bebas di Indonesia adalah wewenang sepenuhnya dari pemerintah tanpa persetujuan DPR. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 10 di mana disebutkan bahwa perjanjian internasional di bidang ekonomi tidak termasuk perjanjian internasional yang harus disetujui oleh DPR. Padahal di negara-negara lain perjanjian ekonomi internasional itu harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. Mengingat dampaknya yang begitu besar terhadap masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Maka pasal 10 UU nomor 24 tahun 2000 di masa yang akan datang mendesak untuk direvisi dengan mengharuskan perjanjian ekonomi internasional yang harus disetujui oleh DPR. Yang kedua, yang perlu dikritisi adalah dampak pelaksanaan dari ACTA itu sendiri. Bagaimana sih pendapat dari masing-masing, mulai dari Mbak Asti dan juga Mas Ananda Dika, silahkan. Baik, izin pendapat dari saya. Yang pertama, volume perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain dan dengan Cina hanya 20-25% dari keseluruhan volume perdagangan internasional Indonesia, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan jika perdagangan internasional Indonesia sehingga dampak negatif yang ditimbulkan jika perdagangan bebas ASEAN Cina dilaksanakan terhadap perekonomian Indonesia tidaklah benar. Karena beberapa dampak negatif tersebut antara lain berkurangnya penerimaan pemerintah Indonesia dari tarif biaya masuk dan matinya industri dalam negeri sehingga akibat kalah bersaing dengan produk dari Cina. Dengan menggunakan program komputer GTAP atau Global Trade Analysis Project disimulasikan dampak perdagangan bebas dengan dua skenario. Basis data yang digunakan adalah versi 6 tahun 2005. Skenario pertama, Indonesia terlibat dalam ACTA, perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN, dan sekaligus dalam perdagangan bebas ASEAN-Asia, ASEAN-Cina. Maka, dalam skenario ini, biaya masuk atau biaya impor antar negara ASEAN ditetapkan 0%. Demikian juga biaya masuk atau biaya impor antara negara-negara ASEAN dengan Cina juga ditetapkan 0%. Sedangkan skenario kedua adalah Indonesia hanya ikut dalam AFTA, perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN, tetapi tidak ikut dalam perdagangan bebas ASEAN-Cina. Sementara negara-negara ASEAN lain ikut dalam perdagangan bebas ASEAN-Cina. Argumen kedua, riset dari Purbaya Yudi Sadewa dari Danareksa Research Institute seperti menyebutkan ada beberapa sektor usaha yang terkena dampak negatif dari penerapan perdagangan bebas ASEAN-Cina. Beberapa sektor usaha tersebut adalah
sektor-sektor usaha yang menghasilkan produk-produk dari kulit, produk-produk logam atau metal, produk manufaktur, pakaian jadi, gandum, gula, tebu, dan bit gula padi, beras yang diproses. Bisa saja sektor-sektor usaha yang memproduksi produk-produk yang dirugikan tersebut, meskipun kecil, dalam nilai perdagangannya tetap banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga ambruknya sektor-sektor usaha tersebut mengakibatkan membengkaknya pengangguran dan dengan demikian juga kemiskinan. Padahal pengangguran dan kemiskinan saat ini merupakan musuh utama pemerintah Indonesia. Apalagi pemerintah Indonesia lebih dari 80% pasar tenaga kerja menyerap dari UMKM tersebut. Jadi sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha kecil tersebut. Saya kembalikan kembali. Ya, baik, terima kasih Mas Ananda Deka. Menurut mengenai dampak yang akan terjadi antara perdagangan Indonesia Cina itu seperti apa? Apakah ada dampak buruk atau seperti apa, Kak, gitu? Monggo, Mbak Asti. Oke, terima kasih Kak. Namun di sisi lain juga memberi beberapa efek buruk, terutama dengan sektor industri, di mana sektor tersebut harus diperbaiki lagi. Yang pertama, menyatukan bahwa beberapa data pelaksanaan akta selama setahun menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan hal-hal yang mengkhawatirkan tersebut tidak bisa hanya dianggap fenomena jangka pendek yang sifatnya sementara. Karena menyangkut nasib manusia, pengusaha, buruh, dan masyarakat pada umumnya. Beberapa fakta yang mengkhawatirkan antara lain sebagai berikut. Pertama, kegiatan impor produk Cina ke Indonesia pada tahun 2005 tercatat hanya 12% dan terus meningkat menjadi 20% pada tahun 2010. Kemudian, impor produk dari negara anggota ASEAN mengalami penurunan signifikan dari 28% pada tahun 2005 menjadi 20% pada 2010. Nah, penurunan impor produk ASEAN itu dikarenakan barang-barang dari negara tersebut bersifat komplementer atau sebagai pelengkap. Yang kedua, nilai impor produk industri Cina di 2010 naik menjadi 45% menjadi 20,42 miliar dibanding 2009. Sementara itu, peningkatan nilai ekspor produk industri Indonesia ke Cina di 2010 hanya naik 34% dibanding 2009 yang hanya sebesar 15,69 miliar. Nah, itu berarti perdagangan Indonesia-Cina pada tahun lalu mengalami defisit hampir 5 miliar. Kemudian produk impor dari Cina yang mendominasi pasar dalam negeri adalah mainan anak dengan menguasai 73% dari total impor negara pengekspor lainnya. Posisi kedua ditempati produk mebel Cina dengan menguasai 54%. Lantas produk elektronika menguasai 36%, tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 33% dan permesinan sebesar 22%. Pada argumen kedua, riset dari Purbaya Yudi Sadewa dari Dana Reksa Research Institute seperti dikutip di atas,
menyebutkan ada beberapa sektor usaha yang terkena dampak negatif dari penerapan perdagangan bebas ASEAN. Cina, kemudian beberapa sektor usaha tersebut adalah sektor-sektor usaha yang menghasilkan seperti produk-produk dari kulit, produk-produk logam atau metal, produk manufaktur, pakaian jadi, gandum, gula, tebu, dan bit gula, padi, dan beras yang diproses. Nah, bisa saja sektor-sektor usaha yang memproduksi produk-produk tersebut dirugikan. Meskipun kecil dalam nilai perdagangannya, tetapi banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga ambruknya sektor-sektor usaha tersebut mengakibatkan membengkaknya pengangguran dan dengan demikian juga kemiskinan. Padahal pengangguran dan kemiskinan saat ini merupakan musuh utama pemerintah Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asti sudah menyampaikan dalam dampak ACTA itu sendiri terhadap perdagangan Indonesia-Cina. Nah, yang ingin saya ketahui nih dari Mbak Asti atau Mas Ananda Deka nih mengenai peraturan ACTA. Peraturan ACTA itu kan yang bahkan neraca perdagangan Indonesia tersebut beberapa implikasi. Ya, baik. Di sini saya akan mulai jelaskan terkait peraturan dalam ACTA sendiri. Perlu dibenahi. Mungkin peraturan tolong bisa disampaikan kepada untuk diskusi pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan jelaskan terkait peraturan ACTA. Pada November 2004 dalam acara Stand ASEAN Summit di Vientiane, Laos, para menteri perekonomian negara-negara Asia dan Cina mendatangani perjanjian perdagangan barang atau agreement on trade in goods dari kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Cina dan ASEAN. Perjanjian ini dikenal sebagai ACTA yang telah ditetapkan efektif mulai 1 Juli 2005. Dalam perjanjian ini, batasan tarif di bawah modalitas penurunan tarif diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: Early Harvard Program, Normal Track, dan Sensitive Track. Track yang termasuk dalam Normal Track telah diturunkan secara bertahap dan dieliminasi berdasarkan daftar berikut ASEAN atau China. Terlihat dalam tabel X sama atau kurang lebih dari 20%, yang kedua X lebih besar atau sama dari 15% atau lebih kecil dari 20%. Yang ketiga X sama atau lebih dari 10% atau kurang dari 15%. Yang keempat 5%, X lebih besar dari 5% atau lebih kecil dari 10%. Yang terakhir, X lebih kecil dari 5%. Sejak Januari 2010, ACTA menjadi efektif sepenuhnya menerapkan nol tarif pada 6.682 posting tarif di 17 sektor, termasuk 12 di manufaktur dan 5 di pertanian, pertambangan, dan maritim sektor. ACTA membayangkan hambatan tarif diturunkan dan tereliminasi antara Cina dan negara-negara ASEAN yang terpecah belah ke track normal dan track sensitif. Track normal dibagi lagi menjadi dua model, yaitu normal track 1 dan normal track 2. Juga track sensitif dibagi menjadi dua model, sensitif dan high daftar sensitif. Pada prinsipnya, ACTA mempertimbangkan ASEAN, Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dan Cina menurunkan semua tarif menjadi nol pada tahun 2010, dan anggota baru Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam melakukan hal yang sama pada tahun 2015. Track norma 1 terdiri dari ketentuan penurunan tarif sesuai dengan threshold sebagai berikut. Pertama, masing-masing pihak harus mengurangi hingga 0 sampai 5% selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2055 untuk sekurang-kurangnya 40% dari pos tarifnya ditempatkan dari track normal kedua. Masing-masing pihak harus menurunkan menjadi 0,5% selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2007 untuk setidaknya 60% dari garis tarifnya yang ditempatkan dari jalur non-formal. Kemudian dalam modal scientific track, ASEAN dan Cina diperbolehkan menempatkan 400 pos tarif di Higgs Scientific, SIG, digit level, dan 10% dari total nilai impor berdasarkan statistik perdagangan 2001 di track sensitif. Tarif MMN diterapkan dari pos tarif yang ditempatkan dari masing-masing daftar sangat sensitif akan dikurangi menjadi tidak lebih dari 50% selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015 untuk ASEAN UNSIC dan Cina, dan 1 Januari 2018 untuk anggota ASEAN yang lebih baru. Selanjutnya saya kembalikan. Halo moderator. Moderator, ditunggu. Indonesia, Malaysia, pada tahun 2000 anggota. Mohon maaf suaranya moderator putus-putus, nggak kedengeran. Myanmar dan Vietnam. Mungkin dikarenakan moderator kesusahan sinyal, sekarang kita masuk saja langsung Saudari Astrid untuk menjelaskan implementasi akta bagi perdagangan Indonesia Cina di jurnal Transek dan menampilkan. Monggo. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait potensi implikasi akta bagi negara-negara ASEAN. Melibatkan wilayah perdagangan bebas terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan wilayah utara perjanjian perdagangan bebas Amerika atau NAFTA. Adalah perjanjian antara Cina dan 10 negara anggota ASEAN. Kemudian ASEAN terdiri dari negara-negara dalam berbagai tahap perkembangan dan struktur ekonomi yang berbeda. Implikasi dari perjanjian tersebut akan berbeda untuk anggota yang berbeda.
Nah, itu suatu pengurangan hambatan perdagangan akan memberi eksportir ASEAN akses yang lebih baik ke pasar Cina. Daripada itu dinikmati eksportir dari negara yang tidak memiliki kesepakatan dengan Cina. Nah, peluang ekspansi ekspor terlihat menjanjikan terutama untuk negara-negara yang memproduksi barang dengan permintaan tinggi di Cina, seperti bahan mentah dan beberapa barang pertanian dan perantara. Kemudian membuat Indonesia dan Malaysia sebagai eksportir minyak sawit, juga seperti Thailand dan Singapura sebagai produsen dan eksportir makanan. Misalnya yang berpotensi menjadi penerima manfaat utama dari AFTA. Mengingat kenaikan biaya tenaga kerja di Cina, penguatan kerjasama ekonomi juga bisa meningkatkan investasi Cina di negara-negara kawasan. Sebuah tren yang dapat menguntungkan ASEAN yang paling miskin anggota paling banyak, yaitu seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar. Baik, terima kasih Mbak Asti. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perdagangan Indonesia-Cina. Di perdagangan Indonesia-Cina itu sendiri seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah mulai adanya perkembangan atau mulai meningkat adanya kerjasama antara Indonesia dan Cina itu sendiri atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Baik, di sini akan saya jelaskan. Terkait arus perdagangan Indonesia-Cina dari 2004 hingga Januari 2011 dalam USD. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baiklah. Terlihat dalam tabel yang bersumber dari The Central Statistics Agency dari BPS. Terlihat dari ekspor maupun impor di Indonesia dan Cina sendiri mengalami fluktuasi tren. Jadi di sini tidak ada tren yang tetap, melainkan bersumber terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2004 mulai adanya pemulihan ekonomi hingga tahun 2007. Terlihat adanya peningkatan dari segi ekspor maupun impor. Namun dari segi ekspor lebih besar, terlihat terjadinya surplus. Namun di tahun 2008 dengan adanya kondisi ekonomi dari suku bunga yang turun di Amerika Serikat akan berimbas terhadap negara-negara di bawahnya, termasuk di ASEAN. Indonesia pun juga termasuk. Mengakibatkan impor sangat besar hingga tahun 2010. Bahkan hingga defisit hingga 5 miliar. Kemudian tahun Januari 2010 hingga Januari 2011 mulai adanya pemulihan dengan bukti bahwa adanya surplus hingga 662 juta. Selanjutnya pada slide ke-8, AFTA mungkin memiliki
implikasi positif karena mereka tidak menemukan pasar yang dibanjiri oleh produk dengan harga yang dianggap lebih rendah. Dan mereka dapat memiliki lebih banyak pilihan bagi eksportir. Ini telah memberi mereka akses yang lebih besar ke negara terpadat di dunia. Jadi, ACTA sendiri, perdagangan dari Cina sendiri, mereka memiliki target pasaran terhadap populasi yang besar. Karena hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu mangsa atau target sasaran mereka. Terlihat dari populasi Indonesia 240,3 million people dan Cina 1.340 million. Nah, ini dapat dikatakan bahwa kedua negara tersebut memiliki salah satu penduduk yang paling banyak dibandingkan negara-negara di dunia. Kemudian untuk dari populasi growth atau pertumbuhan populasinya sendiri, Indonesia lebih besar dari Cina. Sehingga walaupun populasinya Indonesia udah besar, dengan populasi growth ini menandakan bahwa kemungkinan kenaikan terjadinya lebih besar dibandingkan Cina yang hanya 0,66%. Kemudian untuk pertumbuhan per kapita atau GDP per kapita, Indonesia lebih rendah hanya 4.000 USD. Untuk labor force, Indonesia masih kalah. Unemployment rate, Indonesia lebih besar. Unemployment rate adalah dari segi pengangguran. Jadi ini menandakan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah. Kemudian dari segi inflasi cukup tinggi sebesar 5%. Kemudian dari segi lending rate of bankers lebih besar, industri production growth. Nah, ini yang dirasa cukup mengkhawatirkan hanya sebesar 2%. Ini mengakibatkan employment rate tersebut lebih tinggi karena pertumbuhan produksi industri sangat rendah, maka pasar tenaga kerja Indonesia pun tidak mencukupi terkait kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, tingginya unemployment rate atau angka dari pengangguran sendiri. Kemudian, terkait dengan hubungan perdagangan Indonesia-Cina, sebenarnya hambatan tarif diturunkan dan eliminasi sejak 2005. Namun, hal tersebut belum tentu sejalan dengan kemajuan Indonesia dalam kinerja perdagangan. Pada tahun 2004, sebelum regulasi ACTA diberlakukan, Indonesia mencatat kenaikan surplus. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, tadi dan Cina itu seperti apa yang dengan penduduk Indonesia dan Cina itu sama-sama penduduk yang sangat besar, maka oleh karena itu perkembangan ekonominya itu juga menjadi sangat penting dan sangat paling utama untuk bisa menarik perhatian para pemerhati seperti itu. Langsung berarti dalam kesimpulannya adalah dari implikasi ACTA itu sendiri tadi ya. Implikasinya adalah eksportir Indonesia memiliki akses yang lebih baik ke yang menciptakan lebih baik ekspor lebih banyak barang. Ya, seperti itu. Dari sektor industri mungkin terkena dampak negatif dari ACTA seperti yang ditunjukkan oleh ACTA kontribusi pelemahan terhadap total ekspor. Mungkin seperti itu.
Menarik sekali untuk pembahasan kali ini. Tidak terasa waktu sudah mulai menunjukkan hampir sudah setengah jam lebih. Oleh karena itu, langsung ke silakan sesi tanya jawab dibuka 1 termin 2 penanya. Silakan yang ingin bertanya. Khusus audiens spesial kita ada Mas Reza. Apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin ditanyakan oleh kepada para narasumber kita pada sore hari ini? Silahkan. Apa ada, Mas Reza? Ya, terima kasih moderator sudah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Ini saya mau tanya ke Mbak Asti. Mbak, dikatakan bahwa adanya perdagangan AFTA ini memiliki pengaruh negatif, yaitu Indonesia kebanjiran produk Cina, ya kan? Nah, bagaimana caranya agar produk dalam negeri itu juga semakin banyak? Jadi, apakah kita harus bergerak cepat adanya daya saing? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Reza yang sudah bertanya. Di sini saya jawab langsung ya. Jadi bagaimana sih caranya agar produk dalam negeri itu semakin banyak? Menurut saya dengan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Kemudian pemerintah juga diharapkan mempelajari kerjasama perdagangan dengan negara lain karena dampak kerjasama AFTA. Nah, pasalnya hal itu sangat merugikan Indonesia. Dia menjelaskan minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan 2 faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri. Nah, sebagai negara yang kaya, industri di tanah air masih tidak efisien. Jumlah penduduk yang sangat besar, tidak diimbangi produktivitas yang masih rendah, likuiditas berlebih di pasar keuangan juga tidak disertai dengan intermediasi yang cukup. Nah, paradoks lainnya yaitu ukuran ekonomi yang besar tapi kompetisi masih rendah. Seperti itu, Mas Reza. Kalau begitu, ini ya, jika terjadi lemahnya daya saing Indonesia, adanya perdagangan AFTA tadi, ya, itu resiko akan membesar menuju deindustrialisasi, ya kan? Nah, bagaimana terjadinya resiko tersebut? Lalu bagaimana upaya jika lebih parah tidak adanya desain industri? Baik, di sini saya akan menjawab. Dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah diharapkan mempelajari kerjasama perdagangan dengan negeri lain karena dampak kerjasama ACTA, pasalnya hal itu sangat merugikan Indonesia. Dia menjelaskan minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan 2 faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri. Sebagai negara kaya, industri di tanah air masih tidak efisien. Jumlah penduduk yang lebih besar tidak diimbangi dengan produktivitas yang masih rendah. Apalagi dari tingkat pertumbuhan dari industri tadi yang cukup rendah, hanya 2%. Likuiditas berlebih di pasar keuangan juga tidak disertai dengan intermediasi yang cukup. Paradoks lainnya adalah ukuran ekonomi yang besar, tapi kompetisinya yang masih rendah. Yang kedua, menguatkan daya tahan produk lokal di pasar dalam negeri guna menghadapi serbuan produk Cina. Untuk menjaga tembok impor, kita melakukan early warning system dan pemberantasan penyelundupan. Selain itu, pemerintah juga akan memeriksa keaslian surat keterangan asal atau SKA untuk mendapat fasilitas ACTA. Karena ternyata banyak juga yang dipalsukan. Upaya yang ketiga adalah dengan mengusahakan agar produk dalam negeri bisa mendongkrak pasar Cina. Banyak produk domestik yang sulit menembus pasar Cina karena isu karantina.
seperti tersebut. Apakah dapat diterima, Saudara Reza? Terima kasih untuk Mbak Asti sama Mas Andandeka tadi sudah menjawab pertanyaan dan sanggahan pertanyaan tadi. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi sudah cukup. Dari penanya akan mengembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih Mas Reza yang sudah untuk bertanya. Terima kasih. Diskusi pada ini telah selesai dan para narasumber kita dan Mbak Asti serta audiens Indonesia. Terima kasih terhadap audiens yang lainnya juga. Dari diskusi hari ini kesimpulannya adalah sektor industri tampaknya terkena dampak yang cukup juga yang cukup kesepakatan antara perjanjian AFTA itu tersendiri ya. Terus ada faktor-faktor yang menyebabkan industri kehilangan daya saing, khususnya terhadap China perlu diidentifikasi, dan survei pemerintah juga melaporkan bahwa bahan baku mahal tinggi dan harga energi yang tidak stabil. Ada beberapa faktor-faktor yang lainnya juga. Dan dari AFTA mungkin memiliki implikasi yang positif juga, karena mereka dapat menemukan pasar yang diminati oleh dapat memiliki lebih banyak pilihan. Negara-negara terpadat di dunia, yaitu salah satunya ada Indonesia dan juga China. Mungkin seperti itu dari diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.